Ya tinggal 1 hari lagi. Pertandingan spektakuler bakal tersaji, yaitu mempertemukan tim nomor 1 di ASEAN dengan skuad Cina. Pertandingan akbar ini bakal menyedot perhatian dunia. Pasalnya nama besar Indonesia dengan dihuni pemain keturunan bakal dipertaruhkan di laga melawan timnas Cina. Skuad Cina sendiri sudah tiba di tanah air. Namun baru-baru ini tersebar di media sosial, di mana rombongan skuad Tiongkok itu sedang merokok. Video ini pun menghebohkan pecinta sepak bola, terutama netizen Indonesia. Menurut netizen Indonesia, dikira ini pertandingan tarkam kali ya, ujar netizen. Setelah tiba di tanah air, pasukan Branko Ivankovic keesok harinya langsung melakukan sesi latihan. Namun sayang, mereka menutup rapat tempat latihan mereka dengan kain hitam. Kemudian kita akan melihat semua pertemuan menghadapi Cina sebelumnya. Ternyata hasil negatif membayangi timnas Indonesia, di mana head-to-head pertemuan dengan Cina, Indonesia belum pernah menang sama sekali. Hanya hasil imbang yang pernah didapat oleh skuad Garuda. Di laga terakhir, Indonesia juga kalah 1-2 oleh Cina di kandang mereka. Melihat sesi latihan asuhan Patrick Kluivert, pelatih kiper timnas menggeber semua kiper Indonesia, terutama kepada kiper Emil Audero, karena saat melawan Cina, Emil akan menggantikan Martin Pai sebagai kiper utama. Terlihat Emil juga memakai kacamata khusus berwarna hitam. Emil Audero benar-benar dicecar di sesi ini. Di sisi lain, para penggawa Garuda lainnya juga sangat intens melakukan sesi latihan. Namun seusai latihan, para penggemar sempat terkena marah oleh Alex Pastur karena mengganggu waktu para pemain. Menurut Alex Pastur, para penggemar harus tahu kapan waktu menghampiri pemain dan kapan waktu tidak menghampiri pemain. Karena seperti kita tahu, para penggawa kita juga harus beristirahat dari padatnya sesi latihan timnas Indonesia. Namun meski sangat serius di atas lapangan hijau, para pemain kita tetap enjoy seusai sesi latihan. Mereka tetap kompak meski berbeda latar belakang, seperti contoh dalam video ini. Melihat ranking pasukan Garuda saat ini, sekarang timnas kita berada di posisi 122 dunia di ranking FIFA. Jika Indonesia menang, ada kemungkinan Indonesia bisa berada di posisi ke-120 dunia. Last time I've seen and I thought what does it mean for... Di balik itu, media Vietnam menyoroti langkah Patrick Kluivert memanggil skuad besar timnas Indonesia untuk laga melawan Cina. Pertandingan antara timnas Indonesia versus Cina akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada Kamis 5 Juni malam WIB, laga tersebut akan menjadi sangat krusial bagi kedua tim, karena sama-sama mengincar kemenangan. Dengan catatan kedua tim wajib memaksimalkan 2 pertandingan terakhir fase grup yang akan digelar pada Juni ini. Setelah sempat terseok-seok, skuad Garuda mulai menunjukkan peningkatan di laga terakhir. Pasukan Patrick Kluivert berhasil meraih kemenangan penting atas Bahrain. Diharapkan bisa kembali terulang saat timnas Indonesia melakoni 2 laga pamungkas, yaitu melawan Cina dan Jepang nanti. Nanti Jay Itzes, Emil Audero, Calvin Verdong hingga Ole Romani, dan para pemain timnas Indonesia lainnya bakal saling bersatu demi meraih kemenangan untuk timnas Indonesia. Memang Cina jelas bukan lawan yang bisa dianggap remeh bagi skuad Garuda.
Terbukti, tim Dragons berhasil mengalahkan timnas Indonesia 2-1 pada pertemuan sebelumnya. Namun Cina juga harus berhati-hati. Skuad Garuda juga sudah mengalami banyak perubahan jelang pertemuan kedua nanti. Selain diperkuat para pemain terbaik, timnas Indonesia juga diuntungkan karena akan bermain di depan publik mereka sendiri. Di balik itu, kabar juga datang dari negara tetangga, di mana Malaysia kalah 3-0 oleh Cape Verde dalam laga uji coba. Pertandingan ini berlangsung tertutup di Stadion Bukit Jalil. Sekarang Malaysia berada di posisi 131 ranking FIFA. Tentu Malaysia semakin menjauhi Indonesia yang berada di posisi 122 dunia. Ya, untung saja Malaysia menolak uji coba dengan Indonesia. Coba kalau kalahnya oleh timnas Indonesia, kekalahan Malaysia bisa trending 30 hari 30 malam. Ya, setelah selesai menjalani pemusatan latihan di Bali, skuad timnas Indonesia segera bersiap terbang ke Jakarta untuk melanjutkan persiapannya jelang laga penting menghadapi Tiongkok. Ya, para pemain timnas Indonesia dijadwalkan terbang ke Jakarta tepat hari ini. Hal ini dilakukan agar para pemain, khususnya yang bermain di Eropa, cepat beradaptasi dengan udara di Jakarta. Sebelumnya, para pemain timnas Indonesia sudah menjalani TC di Bali sejak seminggu ke belakang. Di Bali, para pemain timnas Indonesia digenjot habis-habisan oleh Patrick Kluivert dan kolega. Dan kemarin adalah TC terakhir asuhan Patrick Kluivert di Bali. Mereka juga dilatih untuk melakukan finishing akhir agar lebih mumpuni. Latihan itulah hari terakhir timnas berkumpul di Training Center Bali United sebelum akan kembali lagi ke Jakarta. Namun sebelum melakukan penerbangan ke Jakarta, ada momen menarik yang kembali mencuri perhatian publik tanah air. Pada malam kemarin, para pemain timnas Indonesia terlihat kompak mengenakan baju putih dan celana hitam untuk menghadiri salah satu acara seperti makan malam. Usut punya usut, kegiatan ini bukan menghadiri pesta orang lain, melainkan untuk merayakan ulang tahun Ketua Erick Thohir yang ke-55 tahun. Dalam acara ini, Patrick Kluivert juga akan memberikan kado indah kepada Erick Thohir. Kadonya yaitu kemenangan 3 poin atas Cina nanti. Our gift to you will be the 3 points against China.